Prof. Darmadi. Silakan. Terima kasih Prof. Nurdin dan jajaran pimpinan. Terima kasih Pak Menteri Koperasi dan jajarannya. Saya agak senang Pak, karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dan pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing, ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian. Ini menjadi pertanyaan kami, bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa, ya, yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong, omon-omon aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji, ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting, ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya. Karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail, ya tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan,
Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang, Pak. Kalau 80.000 tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80.000. Kalau hanya kosmetik saja 80.000 ini, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak Menteri. Ya kan? Nah, ini saya minta efektivitasnya bagaimana, Pak? Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan, Pak Menteri tahu kan? 1.000.000 tanya, Pak. Bukan 1.000. Bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis, gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnisnya nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak, bukan blue ocean, nanti perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. 0. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Tapi bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah, sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh, Pak.
Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum. Soal penting juga, banyak bertanya Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement daripada bank harus dipenuhi. Gak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Gak gampang Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih. Itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih Pak. Sekarang kan kecil-kecil Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat Pak. Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas Pak. Ini kan nggak jelas semua. Nah, itu soal key resources. SDM-nya lagi. BUMDes tuh banyak gagal karena SDM-nya nggak bagus Pak. Gimana Bapak mengangkat SDM-nya? Ini menjadi pertanyaan di bawah. Jadi itu gak boleh kita sembarangan Pak. Ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli. Kita udah tahu persaingan bebas. Kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear Pak. Tahapannya, ini enggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi, bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur kacau balau Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Prof. Darbadi. Selanjutnya Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menko Pak Budi Ari, Pak Wamen Pak Ferry dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak Pak Ari atas kehadiran panjenengan. Di tengah kesibukan Pak Ari, hari ini kami bisa mendapatkan paparan secara langsung dari Bapak soal koperasi Pak. Kami apresiasi atas paparannya Pak. Sungguh dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu suasana kebatinan kami. Karena jujur kami juga berharap koperasi ini bisa sukses Pak. Termasuk tadi salah satu Bapak yang sampaikan di awal soal ini bukan top down tapi bottom up. Itu yang jujur menjadi kekhawatiran kami dan Bapak sudah jawab sebelum kami bertanya Pak. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalau top down kita tidak mau seperti di zaman Orde Baru yang kemudian jadi gagal dan sebagainya. Termasuk juga tadi Bapak sampaikan soal pemilihan jenis usaha. Kemarin kami berpikir bahwa kalau koperasi ini usahanya ditentukan oleh pusat, maka tidak relevan dengan tantangan dan kebutuhan lokal. Tapi Pak Menteri sebelum kami tanya juga sudah menjawab atas pertanyaan itu. Artinya sebenarnya kita punya kesamaan Pak. Cuman saya tidak tahu kenapa tapi Pak ya, saya tidak perlu sampaikan ini lebih detail lagi soal itu. Tapi kesimpulannya adalah kami tujuannya untuk bagaimana pengen segera ketemu Pak Menteri. Ini adalah bagaimana kami bisa mendapatkan paparan seperti yang kami dengar hari ini. Karena jujur, di tempat kami, di partai kami sering ada FGD, Pak.
yang salah satu dibahas adalah program-program yang terkait dengan prioritas program pemerintah. Dan ketika kemarin kami ada FGD soal KMP, kami gelagapan nyari materi, Pak. Sampai kemudian kami nyari di berbagai tempat, dan kami sampai ditanya, ini gimana? Mufti Anam, Komisi 6, mitra kerjanya Kementerian Koperasi, tapi kok tidak punya bahan soal itu. Malu kami, Pak, pada pimpinan kami. Tapi alhamdulillah dengan begini kami punya materi yang lebih lengkap, lebih komprehensif untuk kami bisa paparkan agar kami juga bisa mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Menteri, saya ingin sampaikan sebuah kegelisahan rakyat yang datang dari desa-desa. Bagaimana program Koperasi Merah Putih ini yang tujuannya mulia, yaitu menggerakkan ekonomi di desa-desa dan juga untuk bagaimana memberdayakan rakyat. Dan tentu kami di Partai PDI Perjuangan, Pak Budi, kami mendukung kalau ini betul-betul membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. Sepakat dengan apa yang disampaikan kawan kami Pak KW tadi, kami pengen bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk rakyat bisa berdaya di daerahnya masing-masing. Tapi kami juga punya tanggung jawab moral agar bagaimana Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi monster yang kemudian justru memakan rakyatnya sendiri, Pak Menteri. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal agar kemudian upaya yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Koperasi dan Presiden bisa betul-betul bisa berjalan dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama, Pak Menteri, saya ingin bertanya, apakah betul KMP ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo? Karena kita sering kalau mendengar orasi-orasi dari Pak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sering bicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi desa, gotong royong dan sebagainya. Tapi kalau kemudian Koperasi Merah Putih ini diambil dari dana pinjaman Himbara yang jaminannya adalah dana desa, Pak Menteri, apakah itu tidak justru bertentangan dengan kemandirian desa dan juga kedaulatan ekonomi desa yang selama ini digaungkan dan sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo begitu? Nah, maka dalam persoalan ini saya sering bertanya-tanya dalam diri saya, Pak Menteri, apakah benar rakyat diberdayakan dengan adanya KMP ini? Atau jangan-jangan masa depan mereka digadaikan begitu? Maka kami ingin dapat jawaban soal itu. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, resiko menjadi monster baru. Pak Menteri, kita belajar dari bagaimana dulu di zaman Orde Lama ada namanya KUD, betul ya Pak Menteri ya? Kemudian setelah itu ada namanya BUMDes. KUD dan BUMDes banyak yang kolaps dan bahkan bangkrut. Bahkan sengaja oleh para pengurusnya dibikin bangkrut agar duitnya bisa jadi bancakan, Pak Menteri, di masa itu. Nah, kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes, Pak Menteri. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa? Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, beban untuk Himbara dan dana desa. Kita tahu, kami mendengar, tapi tadi belum, kami nanti minta disampaikan belum, atau saya keskip soal paparan Pak Menteri soal itu. Permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari Himbara, yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa, maka ada 240 triliun, Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagal, tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Nah, kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan, Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Siapa yang kemudian akan bangun jembatan desa? Siapa yang kemudian akan bangun sekolah-sekolah di desa-desa itu, Pak Menteri? Nah, jangan sampai yang jadi korban adalah rakyat, adalah desa, adalah menteri perbankan BUMN begitu. Kadang saya sedikit bertanya-tanya atas pernyataan dari Menteri Desa yang menyampaikan bahwa kalau Koperasi Merah Putih tidak terbentuk, maka dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan. Kan menurut saya konyol, Pak Menteri ini. Pemerintah desa ini harusnya tidak perlulah ngancam-ngancam mereka. Digugah mereka dari hati.
Karena menggerakkan koperasi ini kan tidak mudah. Maka kami apresiasi tadi Pak Menteri dengan tangan dinginnya 47% koperasi sudah terbentuk. Tentu ini tidak mudah, tantangannya pasti banyak. Tapi banyak sekali desa yang tidak siap secara administratif, secara sumber daya. Maka kalau Kementerian Menteri Desa mengancam kepala desa, kemudian dananya tidak cair, dana desanya tidak cair. Nah, bagaimana dengan desa-desa memang tidak punya kesiapan itu? Kalau desa membangun koperasi merah putih karena ancaman, karena ketakutan, maka hanya sekedar jadi kemudian setelah itu dibiarkan atau jadi dikerjakan secara asal-asalan. Karena mohon maaf, beban kepala desa ini tidak mudah. Saya kebetulan punya relawan yang jadi kepala desa, Pak Menteri. Setiap saya telepon pulang ke dapil, katanya lagi nganter warganya ke rumah sakit. Saya pulang lagi ke dapil, saya telepon ternyata lagi sibuk ngurusin warganya yang urusan hukum. Saya telepon lagi sibuk ke sawah memperbaiki traktornya petani. Jadi artinya sebenarnya yang diurusin kepala desa sangat kompleks. Bahkan HP-nya ketelingso di rumahnya aja yang diprotes kepala desa, Pak Menteri. Maka harapan kami jangan kemudian kepala desa diancam-ancam begitu. Agar mereka kemudian bisa menggerakkan koperasi merah putih ini dari hatinya, yang kemudian mereka bisa optimal dalam manajemennya nanti begitu. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Maka pertanyaan saya, apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk Pak Menteri, tapi betul-betul profesional dan punya integritas? Kalau Bapak dengar di lapangan, termasuk di dapil kami di Pasuruan Probolinggo, Pak, dan Bapak nanti bisa, Bapak kan mantan Menteri Komunikasi Informasi, Bapak bisa cek tuh di media apa saja yang sedang dikeluhkan masyarakat. Banyak masyarakat kita sekarang menyampaikan bahwa koperasi ini rata-rata pengurus yang ditunjuk, yang dibentuk adalah keluarganya kepala desa, Pak Menteri. Kalau sejak awal saja, betul Pak Menteri apalagi sudah membenarkan. Nggih. Nah, kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN, bagaimana ke depan? Nah, banyak juga sarjana yang pulang ke daerah, Pak Menteri, yang mereka ini sarjana akuntansi, sarjana administrasi, mereka bingung loh. Ternyata di daerah saya ada lowongan ini tuh, ada koperasi merah putih, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan tidak pernah diumumkan mau ada rekrutmen koperasi merah putih. Padahal di paparan Pak Menteri tadi jelas bahwa dalam perekrutan harus diumumkan kepada masyarakat dan publik. Tapi nyatanya tidak ada. Tiba-tiba koperasi BIM Salabim terbentuk. Maka yang ingin kami tanyakan adalah jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa, Pak Menteri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami KMP ini seperti yang disampaikan yang yang sering kami dengar bahwa koperasi merah putih ini salah satu yang dijalankan adalah usaha jualan sembako, LPG, pupuk dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk di desa-desa ini, Pak Menteri? Siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian dengan adanya KMP, nanti kemudian warung-warung, toko-toko, UMKM ini gulung tikar? Karena mohon maaf, warung-warung ini kan mereka yang menghidupi keluarganya. Kalau ketika gulung tikar, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka tidak bisa menghidupi keluarganya lagi? Tidak bisa nyangoni anaknya lagi kalau berangkat ke sekolah dan sebagainya. Maka jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, tapi justru membunuh, menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa. Lalu pertanyaan saya, Pak Menteri, kalau koperasi ini betul-betul jalan, dan kami sepakat, kami senang kalau ini jalan menggerakkan ekonomi desa, menjadi senjata seperti kawan kami tadi untuk bagaimana menggerakkan ekonomi desa. Tapi pertanyaannya, ketika nanti koperasi ini berjalan, bahkan membunuh UMKM, warung-warung yang ada di daerah-daerah itu gitu, apakah koperasi ini keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat desa tadi, Pak Menteri? Kemudian sebenarnya anggota dari koperasi ini siapa? Sampai hari ini kami juga belum jelas tuh, anggota koperasi siapa? Seluruh masyarakat desa atau siapa dan sebagainya, kami perlu penjelasan di tempat ini. Dan kami sarankan sebagai bentuk kontrol, kalau misalnya masyarakat desa menjadi anggota koperasi, kalau perlu bahkan mereka dimintai iuran agar pemerintah desa ini juga tidak semena-mena dalam mengelola keuangan koperasi merah putih ini, Pak Menteri. Karena semua masyarakat merasa memiliki terhadap koperasi ini. Nah, kemudian kami juga suka atas pernyataan Pak Menteri tadi agar bagaimana koperasi ini juga melakukan pinjam meminjam. Karena mohon maaf ternyata judol berkaitan, tapi tidak terkait yang urusan yang judol berkaitan dengan pinjol. Kenapa orang sampai melakukan pinjol, Pak Menteri? Karena ternyata Pak Menteri, orang ini selama ini mau melakukan pinjaman ke bank,
walaupun bunganya 6%, ribetnya luar biasa. Aksesibilitasnya susah. Maka kami harap dengan adanya Koperasi Merah Putih memudahkan mereka melakukan pinjaman yang agar mereka juga tidak terjerat namanya pinjol, kemudian terjerat namanya judol begitu. Nah, tapi dalam persoalan ini juga harus hati-hati, jangan sampai regulasinya harus diperjelas. Kami ingin tanya kepada Pak Menteri, kira-kira regulasi yang akan disiapkan oleh Pak Menteri apa untuk bagaimana memitigasi agar selama ini ada koperasi simpan pinjam di desa-desa. Tapi kan rakyat ini kadang yang nakal tidak mau bayar. Yang kedua, rakyat yang mau bayar, oknum desanya yang nakal, seolah-olah rakyatnya tidak mau bayar tapi duitnya ditilp oleh mereka. Nah, bagaimana regulasi yang akan mengatur soal itu? Termasuk soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami yang terakhir adalah soal mau menanggapi halaman 23. Nah, kami lihat antara tantangan dengan kunci sukses ini masih tidak sinkron begitu. Maka harapan kami perlu ada solusi konkret atas tantangan yang ada. Misalnya Pak Menteri, di poin nomor 5. Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda-beda. Tapi kemudian jawaban di kunci sukses pengelolaan hanya people. Tidak menjelaskan solusinya seperti apa. Maka Pak Menteri, dalam setiap persoalan ini harapan kami perlu ada solusi dan jalan keluarnya seperti apa. Dan sekarang yang sudah berjalan seperti itu, agar kemudian ini bisa menjadi kontrol bagi kami, bagi Kementerian Koperasi, bahwa benar-benar koperasi di desa ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang dicita-citakan oleh Pak Presiden dan Menteri Koperasi. Mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Pak Menteri. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti. Enggak semua Pak nanti. Ya memang banyak Pak. Ini 13 orang. Nanti selesai semua baru Bapak jawab. Ya. Kecuali ada minta interaktif. Nanti Pak Menteri. Biarkan ke teman-teman dulu. Pokoknya nanti nanti Bapak jawab. Izin pimpinan. Nanti Pak Menteri, Prof Narmadi itu jawab langsung. Interaktif. Karena Prof Narmadi itu sayang banget sama Pak Menteri. Sabar Pak Menteri, sabar. Nanti aja Pak. Prof Narmadi akan ada. Gak bakal kabur beliau. Baik. Nanti Pak Menteri gini, yang kabur, Bapak tidak usah jawab. Jawab tertulis saja Pak, gitu. Ya. Oh mau pergi? Oh ya, silakan dijawab itu Pak. Terima kasih pimpinan atas kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat substantif, terutama dari Profesor Darmadi. Soal efektivitas. Jadi begini, pendirian Kopdes sesuai instruksi Presiden itu tanggal 27 Maret 2025. Jadi kalau dihitung baru sekitar 2 bulan. Termasuk juga Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih. Inilah satu-satunya dan mungkin pertama kali di Indonesia urusan koperasi dikeroyok oleh 18 kementerian lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota. Jadi soal efektif, saya pikir ini memang kerja bersama. Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang Kopdes Merah Putih itu musuhnya 3. 1 ketakutan, 2 kecurigaan, 3 keraguan-raguan. Karena kita takut disiap nih orang desa. Curiga nanti ininya kepala desanya begini. Atau kita ragu-ragu. Menurut saya ini adalah langkah pamungkas untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang sekian lama terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini juga pertanyaan sering sekali saya ditanya sama banyak pihak, itu angka 1 miliar per desa bagaimana ngitungnya Pak Menteri? Prof. Jadi menurut data termasuk dari Kementerian Pertanian, nilai tambah middleman rentenir tengkulak ini 300 triliun diambil dari desa. Dari mulai selisih harga sampai misalnya beli wortel 500 dijual ke kota 5.000. Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota. Jadi ketika saya bilang 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari 300 triliun itu kita pangkas 30%-nya udah 90 triliun tuh.
dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan. Yang kedua, Prof, begini Prof. Subsidi pupuk itu 43 triliun, Prof. Harga pupuk dari pabrik itu 2.300. Dipotong, ditambah ongkos angkut 300-400 tergantung jarak, sekitar 2.700 atau 2.600. Sekarang di pasar harga pupuk bersubsidi itu 4.800. Deltanya terlalu besar. Dan itu sangat merugikan buat masyarakat, rakyat atau petani pupuk bersubsidi. Dari pupuk aja kita udah hitung berapa potensi yang bisa kita selamatkan, kita buat ringkas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dari subsidi. Belum subsidi LPG yang nilainya juga hampir 100 triliun, di mana ternyata petani atau masyarakat membeli dengan harga yang besar, bukan harga subsidi. Jadi selama ini ide Kopdes Merah Putih ini begini, Prof. Ini ide Presiden untuk membuat barang-barang yang disubsidi oleh negara ini efektif, efisien sampai ke masyarakat. Jangan sampai negara udah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk subsidi, ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat. Pupuk masih dibeli dengan mahal, LPG dibeli dengan harga market, padahal negara sudah subsidi. Nah, dalam filosofinya adalah barang bersubsidi itu sebenarnya sudah menjadi barang publik. Karena sudah ada intervensi negara untuk mensubsidi komoditas tersebut. Nah, karena itu penyalur atau distributornya barang publik itu adalah harus lembaga milik publik yang bernama koperasi, Prof. Nah, kalau ditanya, ini koperasi monopoli, dalam undang-undang kita cuma 2 lembaga yang boleh monopoli. Yang pertama BUMN, yang kedua koperasi. Koperasi dibenarkan untuk BUMN. Minggu lalu saya bertemu dengan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, karena ini koperasi adalah lembaga ekonomi yang sesuai dengan ideologi negara, maka dia boleh monopoli. Kenapa boleh monopoli? Karena koperasi milik orang banyak, bukan milik 1-2 orang. Sampai sekarang undang-undang kita masih memperbolehkan koperasi melakukan monopoli. Nomornya? Undang-Undang 5 tahun 99. Pasal 50, Prof. Itu gini pimpinan. Dalam Undang-Undang 5 itu, kalau koperasi itu dia jual kepada non anggota, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh, itu melanggar. Dan terjadi banyak kan yang bukan anggota, karena banyak yang tidak bisa. Ya, artinya dia banyak juga koperasi yang sebetulnya dia bukan anggota gitu, jualnya dia luas, itu nggak boleh, ya kan? Apalagi kalau dia besar itu di situ. Itu Undang-Undang Nomor 599. Ya, yang pertama adalah pengukurannya, Pak. Ada nggak Bapak? Itu efektif. Bapak kan datang ke satu provinsi, kumpulin Pak Desa, menurut cerita nih. Wah, orang datang begitu banyak. Ngerti juga kagak, Pak. Yang dia tanya ini uangnya mana? Itu aja, Pak. Yang dia tanya uangnya itu mana? Nah, ini orang ngerti nggak? Komprehen nggak? Ini loh. Nah, mana pengukuran Bapak? Ini kan Bapak hanya gegap gempita. Wow, begini 50.000 naiknya per detik nih. Kayak ini follower nih naiknya. Kayak bola ini yang follower banyak sekali, setiap detik banyak, naik 1.100. Efektif gak nih barang? Orang gak ngerti, Pak, apa yang Bapak jelaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak gak punya bisnis model. Kenapa saya katakan bisnis model? Saya gak pernah ngelihat. Bapak tahu yang namanya bisnis model? Kayak salah satunya Chan Kim Blue Ocean. Bapak tahu gak? Gak ada, Pak, bisnis model. Tadi Bapak menjelaskan, tapi bisnis modelnya gak ada. Key resources-nya mana? Customer segment-nya mana? Streamline income-nya mana? Semua gak ada penjabarannya, Pak. Itu yang saya minta, Pak. Ini kan banyak orang pintar nih. Ya kan? Ya. Ya. Nah, itulah. Di media kan juga gak ada, Pak. Itu kan 3 SKS, Pak. Ya. Ini kalau gini, sorry ya Pak, kalau Bapak masuk ini KMP semua bisnisnya homogen,
tidak ada diferensiasi, yang terjadi red ocean, Pak. Ya kan? Maka ini harus dijelaskan kepada kami, gitu. Itu Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Kali dialog dengan Prof. Darmadi ini karena lebih bisa menjawab banyak pertanyaan. Ini yang dikatakan Pak Asep tadi soal modeling. Ini kan tadi pembentukan, baru fase pembentukan. Kelembagaannya dulu. Bahwa sudah ada antusiasme dalam, misalnya soal kelembagaan ini kita jaga dulu apa nih? Minimal ada musyawarah desa khusus. Saya nggak mau forum mekanisme pembentukan Kopdes ini cuman omon-omon 10 orang jadi, enggak. Harus ada musyawarah desa khusus, oke? Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti, itu kita udah jelasin, kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang, tidak boleh ada hubungan semendah. Jadi istri, anak, nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia, pasti akan kita batalkan. Gitu. Ini belum ada uang yang terlibat. Pak Jangan. Menteri menyambung itu, apa dasar prinsip Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio? Begini. Sementara menurut saya sebagai pemikir dan koperasi itu melanggar daripada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. So, pengawas, pengurus dipilih oleh anggota. Koperasi itu prinsipnya dari dan oleh anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi. Itu. Apa prinsipnya, Pak? Karena gini, Nyambung sedikit. pimpinan, Saya nyambung sedikit, Pak. Karena itu hasil Pimpinan, persetujuan. izin. Sekalian dijawab, Pak. Saya minta nanti dalam RUU, Bapak itu mencabut draft RUU yang akan disahkan nanti dan akan dibahas panja 1. Kepala pengawas mengganti kerugian. Itu ada di draft undang-undang. Itu saya nanti Bapak perjuangkan itu nggak boleh, Pak. Kenapa kalau setiap kerugian itu dibebankan pada kepala pengawas? Berarti kepala desanya yang bertanggung jawab. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Saya sudah baca, Pak, mengganti kerugian, Pak. Makanya Bapak nanti pelajari, Pak. Saya sudah baca, Pak. Kita udah baca ya, Pak Mufti. Kita udah baca, Pak. Ikut bertanggung jawab. Terusih pimpinan. Kiri. Mana? Saya pikir perlu dilanjutkan pertanyaan oleh teman-teman ini. Ya, saya kira Pak Menteri sudah cukup ya untuk nanti kalau masih ada yang kurang Pak Menteri jawab tertulis saja pada Pak Prof Darmadi ya. Baik, yang terakhir Ibu Rike, silakan mainkan 5 menit. Nanti kalau sudah Assalamualaikum cukup, tambah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, beserta seluruh jajaran Kementerian Koperasi. Terima kasih untuk kehadirannya, akhirnya kita bisa bertemu membahas sesuatu yang sangat penting. Ini adalah suatu langkah yang progresif kalau menurut saya dalam menyikapi bukan hanya kondisi nasional kita tetapi secara geopolitik maupun geoekonomi. Bapak izinkan di tangan saya ini ada buku yang sangat tebal ya. Ini adalah roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Ini adalah semacam antitesa terhadap berbagai persoalan geopolitik dan geoekonomi saat itu, disusun semenjak tahun 57 hingga tahun 60 begitu, yang terdiri dari tripola pembangunan, pola riset, kemudian pola perencanaan dan pola anggaran. Di dalam roadmap pembangunan semesta berencana ini ada beberapa postulat yang sangat penting menurut saya. Dan saya diperintahkan secara khusus oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menganalisisnya dari tahun 2013. Dan itu kemudian ditetapkan akhirnya karena ini adalah pondasi pembangunan teknokratik Indonesia termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seluruh bidang kehidupan. Tahun 2023 akhirnya ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa. Saya membaca sesuatu yang sangat penting dan nanti terkait dengan koperasi, bahwa di dalam konsep ini dalam sistem sudah otonomi daerah.
berarti sama dengan saat ini. Ya, kita pernah sentralistik, tapi sebelumnya pondasi kita adalah roadmap pertama pembangunan Indonesia adalah desentralisasi dalam perspektif NKRI, otonomi daerah dengan memperkuat democratic rural development. Oleh sebab itu desa menjadi sangat penting, pembangunan desa menjadi sangat penting, dan salah satu hal yang menjadi marwah dari pembangunan desa itu adalah di dalam arsip yang sangat penting ini adalah koperasi desa harus didirikan di setiap desa. Itu sudah ada arsipnya. Nanti boleh kita sharing dan boleh kita diskusi, Bapak. Sehingga menurut saya peran desa kita sepakati bersama menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara hari ini dan di masa yang akan datang. Saya orang yang sangat concern terhadap desa, sehingga disertasi saya juga membahas tentang desa, khusus tentang desa, khususnya pendataan Indonesia berbasis data desa yang presisi, yaitu aktual, akurat, dan relevan. Di halaman 225 ini saya buktikan, Pak ya. Ini model bukunya kayak gini. Koperasi itu harus dibangun di setiap desa. Di sini sudah ada. Jadi saya kurang lebih 10 tahun, artinya lebih mungkin dari 2013 saya memimpikan bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia kembali pada hitoh ideologinya, kembali kepada marwah ideologinya. Harus ada koperasi di setiap desa, begitu. Dan saya begitu bersemangat, mungkin dari sedikit orang yang bersemangat dan antusias terhadap lahirnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih yang harus dibangun di seluruh penjuru desa di tanah air. Ada kekhawatiran pasti, tetapi menurut saya ini momentum yang tepat dengan desakan geopolitik dan geoekonomi. Dan alhamdulillah kemarin 25 Mei 2025 Presiden Prabowo telah melakukan suatu kesepakatan penting babak baru dalam kerjasama RI Tiongkok. Ya, ini juga nanti barangkali ada korelasinya. 12 MOU kurang lebih terkait penguatan industri, kemudian juga ekonomi, sosial, budaya. Pastinya ke depannya saya berharap ini juga memperkuat koperasi desa. Nah, kemudian di dalam saya ingin kita mengetahui bahwa ada arsip penting ini, begitu. Dan Ibu Megawati secara khusus selalu menekankan bahwa kedudukan dan peran koperasi pertama adalah alat untuk melaksanakan ekonomi Pancasila. Kedua, sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa, dan terakhir adalah dasar untuk mengatur perekonomian rakyat. Koperasi, khususnya koperasi desa, adalah suatu instrumen untuk memenuhi amanat konstitusi tercapainya 5 hak konstitusional rakyat. Hak kesejahteraan rakyat pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Dan yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Di dalam arsip ini juga dikatakan, saya sebenarnya hanya mensummary apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Kekhawatiran soal pembiayaan. Di dalam arsip Semesta Berencana dikatakan, pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Jadi boleh, Pak. Bukan tidak boleh. Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah atau badan usaha didasarkan pada asas membantu untuk menolong diri sendiri. Istilahnya disebut to help the people, to help himself. Jadi biaya dari negara dikeluarkan, tapi kurang lebih untuk meningkatkan penguatan pemberdayaan. Yang kedua adalah tahap awal pembiayaan harus fokus pada pengembangan usaha. Prioritas pada 3 sektor, produksi, distribusi, dan industri. Catatan pentingnya, pembiayaan itu tidak untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik, prinsipnya ini sangat penting, Pak Menteri. Prinsipnya adalah optimalkan apa yang ada.
Tadi beberapa teman termasuk lahirnya Undang-Undang Resi Gudang, melahirkan gudang-gudang yang nggak kepake. Kemudian yang ketiga, amanat dari para pendiri bangsa kita, pemerintah melakukan gerakan koperasi nasional, disertai pendidikan tentang koperasi, terutama bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, termasuk politik anggaran dalam APBD dan APBDes. Boleh Bapak kalau mau tepuk tangan? Ini tepuk tangannya, penyusunnya adalah 513 orang anggota MPR RI pertama dan 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan dari seluruh Indonesia. Kita aplaus untuk mereka yang sudah meletakkan fondasi dasar ekonomi. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang lebar. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, mengingat TAP MPR nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketiga, undang-undang tentang Pemda. Keempat, undang-undang tentang desa. Kelima adalah Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang keenam ada surat edaran Menkop nomor 1 tahun 2025 tentang cara pembentukan koperasi dan merah putih. Hendaknya kita tidak meninggalkan spirit dari Astacita nomor 2, bahwa keberadaan koperasi desa ini adalah untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara juga, karena kita menganut sistem pertahanan rakyat semesta dan rakyat itu adanya di desa dan kelurahan. Kemudian mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, aircraft, ekonomi hijau dan biru. Dan yang keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan berdasarkan arsip sejarah dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang kita yakini dan menjadi sumpah jabatan kita bersama. Dalam rapat yang berharga ini, izinkan saya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, mendesak dan meminta Kementerian Koperasi untuk menyusun roadmap koperasi merah putih, hulu, tengah, dan hilir, termasuk mitigasi resiko. Kedua, pendataan desa yang akurat, aktual, dan relevan, menyangkut kondisi kebutuhan dan potensi real desa, sehingga perlu kiranya berkoordinasi dengan Kementerian Desa. Yang ketiga adalah terkait skema pembiayaan, menyusun skema pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta dari badan usaha, negara maupun swasta, serta mitigasi resiko dari pembiayaan ini. Yang keempat, mendesak Kementerian Koperasi bekerja sama dengan kementerian lain yang ditugaskan, 13 kementerian Bapak kalau saya tidak salah, betul? 13 kementerian dan 13 kementerian, lembaga, dan juga ada badan di sana untuk inventarisir dan optimalisasi aset pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta aset BUMN, BUMD, dan BUMDes. Yang juga melakukan inventarisir terhadap koperasi yang telah existing dan bidang usahanya apa. Sehingga ini tidak terjadi bentrokan-bentrokan atau bisa diminimalisir lah konflik di bawah ini. Yang kelima adalah mendesak Kementerian Koperasi fokus usaha koperasi sesuai dengan amanat para pendiri bangsa kita di bidang produksi, distribusi, dan industri, terutama 5 bidang industri yang menjadi penting juga produksi dan distribusinya, yaitu pertama, sandang, pangan, dan papan. Kedua, energi khususnya energi terbarukan. Ketiga, bahan baku industri. Keempat, farmasi dan obat-obatan tradisional serta pariwisata. Keenam, mendesak Kementerian Koperasi untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan pembentukan dan penguatan koperasi, termasuk evaluasi terhadap draft perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPR. Perlu dievaluasi, kalau perlu ditarik lagi, tarik lagi, Pak. Apakah ini sudah secara sinkron? Sudah secara sinkron.
Pak Sekjen, mohon perhatiannya, karena apabila dikehendaki, apabila dikehendaki kemudian koperasi menjadi instrumen pula agar terjadinya penyaluran subsidi negara yang akurat dan tepat, saya kira harus juga ada harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Perpres terkait beberapa subsidi yang itu sudah ada, Pak. Karena kalau tidak, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman Komisi 6 yang sudah bicara terdahulu saya kira akan berakibat fatal, ya. Itu saja yang saya sampaikan, cukup panjang, tetapi karena saya terlalu bersemangat. Ini momentum kita semua. Ini bukan hanya persoalan kehendak orang per orang. Ini adalah suatu kehendak bersama. Dan ini harus menjadi gerakan nasional. Gerakan kita semua. Ini momentumnya. Mumpung langsung dikeluarkan instruksi presidennya, tinggal implementasinya. Kawal semua pihak. Bahwa Koperasi Desa Merah Putih, Bapak. Makanya saya bilang, Pak Menko, fokus Pak, fokus. Hal-hal yang tidak menyangkut koperasi desa bisa diwakilkan, Bapak tanggapi, wakilkan Pak. Jadi Bapak nggak keselip lidah. Dan ini sangat penting karena ini adalah hajat besar Pak Menko. Hajat besar Pak. Jangan sampai gagal Pak. Momentum tidak datang 2 kali Pak. Ini legacy Pak. Kalau berhasil ini menjadi legacy untuk bangkitnya ekonomi Indonesia. Kalau tidak berhasil, ini jajaran Kementerian Koperasi adalah orang yang paling bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, kalau ini sampai gagal. Betul Pak. Jadi mari kita bersemangat dan tolong terakhir tadi pesan juga dari Ibu Ketua, libatkan kami sebentar lagi reses dalam sosialisasi, setidaknya infokan Pak. Jadi kami bisa hadir untuk daerah-daerah pemilihan kami. Dan pribadi dari saya mohon pengawalan, saya sedang melakukan riset untuk Koperasi Desa Merah Putih berbasis data desa presisi di salah satu desa di Provinsi Bali. Di Bali. Terima kasih semuanya, selamat berjuang seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan kita semua. Saya sangat antusias karena bagi saya ini harus menjadi legacy kita bersama karena kita sedang menjalankan hutang sejarah dari para pendiri bangsa yang harus kita lunasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri tidak salah kan dari anggota terakhir kan? Cocok kan? Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi 6 yang saya hormati. Saya ingin menjawab beberapa hal yang sangat krusial. Tadi disampaikan oleh Mas Adi soal pengelola koperasi. Saya sudah usulkan itu nanti ada SRIK, Sistem Laporan Informasi Keuangan. Jadi mereka yang bermasalah itu sebaiknya tidak boleh dalam surat edaran kita tidak boleh menjadi pengurus koperasi. Itu salah satu alat kontrolnya kepengurusan koperasi di level bawah. Pak pimpinan yang saya sudah langsung disimpulkan, saya belum ngomong, tapi Pak Prof Nurdin sudah tahu apa yang kami mau. Satu, pasti validasi organisasi harus. Kementerian Koperasi dengan 4 kedeputian, menurut hemat kami masih kurang memadai. Kami ini cuma 400 orang, Kementerian Koperasi, dengan anggaran yang sangat minim. Tapi kita biasa di OTB, alias organisasi tanpa budget. Jadi buat kita gerak dulu, soal duit belakangan, soal anggaran belakangan. Tapi akhirnya terasa juga mulai agak ngos-ngosan gitu. Jadi 2 hal, validasi organisasi dan juga anggaran belanja tambahan yang nanti akan kami komunikasikan ke Bapak Presiden. Karena tentu ini kerja besar, kerja berat, termasuk juga pengawasan dan monitoringnya, karena jangan sampai masalah. Nanti nanti ditambahin nanti sama Pak Wamen nih. Ini ada soal optimalisasi aset-aset yang ada. Jadi kita nggak harus bangun baru. Banyak punya gudang, SD Inpres yang di regrouping sehingga lebih efisien dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Tadi RDP
Royke Dia Pitaloka sama disingkatnya RDP. Mohon maaf. Apa tinggal pendapat? Royke Dia Pitaloka sama juga RDP juga. Jadi roadmap sedang kita buat. Karena dampaknya harus terasa. Jadi ini kan baru pembentukan. Nanti monitoring evaluasi 1 tahun itu karena kita selalu bikin program harus lihat dampaknya. Selama 1 tahun beroperasinya Kopdes di satu desa ini apa? Kemiskinan ekstrim turun nggak? Harga-harga seperti apa? Jadi dampak dari program ini akan kita evaluasi, monitoring evaluasi setelah 1 tahun dia berjalan. Tadi ada pertanyaan soal modelingnya. Terus terang kita sekarang sedang melakukan piloting di 80 lokasi dengan 80 model desa. Jadi desa sawit bagaimana? Desa rumput laut bagaimana? Desa penghasil beras bagaimana? Desa nelayan bagaimana? Yang pasti model bisnisnya berbeda dari satu desa ke desa lain. Ini kita mau ambil piloting ini supaya kita bisa belajar mockup ini, kita bisa belajar tentang model masing-masing desa. Sawit, coklat, kakao, petani tembakau itu udah beda lagi tuh cara memanage sesuai potensinya. Interupsi pimpinan sedikit nyambung. Pak izin kalau boleh roadmap itu sekarang sudah mulai disusun, tidak menunggu setelah peristiwa karena roadmap itu peta jalan. Ya, menurut saya itu bisa disusun karena banyak orang pinter di 13 kementerian dan 3 badan begitu. 5 badan. Yang kedua adalah saya memohon lagi, tadi ada desa yang ingin saya jadikan percontohan untuk riset kita. Di Bali namanya Desa Bongkasa Pertiwi, itu desa berbasis pariwisata, dan satu desa di Cirebon berbasis perkebunan tebu. Ya, terima. Badung, Kabupaten Badung. Terima kasih, Pak. Bu RDP. Jadi ya ini saya tulisnya di sini aja RDP kan masih. Jadi nanti itu tadi saya contohkan 80 ini dapat mockup. Mungkin akan ada beberapa variasi dari kondisi-kondisi desa yang ada, yang tentu saja approach bisnisnya, model bisnisnya akan berbeda, termasuk juga potensinya. Tadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Royke Dia Pitaloka memang mengingatkan kita bahwa inilah utang sejarah kita sebenarnya. Koperasi ini utang sejarah kita. Ini tugas sejarah kita untuk sama-sama mewujudkan kelalaian tanda kutip kita sebagai anak bangsa meminggirkan koperasi. Bang, menurut data-data Pak Prof. Nurdin Halid, dari 7.000 triliun outstanding kredit, hanya 0,2% yang ke koperasi, alias 15 triliun perbankan. Bayangin ketidakperpihakan perbankan terhadap koperasi. Jadi kalau ini 350 triliun baru 5% kredit perbankan ke sektor koperasi. Dan memang terus terang memang SDM jadi tantangan kita, tapi kita nggak boleh mundur karena harus dilatih. Namanya bisnis. Jadi melatih berkooperasi mungkin tidak terlalu lama, tapi melatih bisnis itu perlu intuisi dan juga talent-talent tertentu. Karena nggak semua orang berbakat dalam bisnis. Saya pikir itu Pak Pimpinan, karena semua hal yang sudah atau dibicarakan di forum ini sudah disimpulkan oleh Pak Pimpinan, terutama soal validasi HBT, dan kita bersama-sama ingin mengharapkan Kopdes Merah Putih ini sebagai program yang bisa mengentaskan kemiskinan dan mengangkat ekonomi rakyat khususnya di pedesaan sehingga bisa merubah tatanan sosial ekonomi kita. Saya yakin karena banyak contoh negara-negara yang maju di dunia itu desanya bukan sumber kemiskinan. Desa itu justru kekuatan utama penopang sebuah negara, terutama untuk isu-isu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sebagainya. Demikian pimpinan. Wallahul muwaffiq ila imam mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ibu anggota masih ada? Cukup? Cukup ya? Ya. Baik, Pak Menteri hanya menyerangkan dan mengingatkan saja. Plafon 3 miliar tadi Pak, 3 miliar per itu jangan disamaratakan Pak. Ya, ini 3 miliar itu plafon saja. Mungkin ada nanti mungkin nanti ada yang butuh 10 miliar, butuh 15 miliar tergantung potensinya. Jadi jangan disamaratakan 3 miliar wajib untuk semua
Kopdes. Baik, terima kasih Pak Menteri atas jawaban dan mengharapkan yang belum dijawab nanti dijawab secara terus.